Salam, Tuhan memberkati kita. Salam damai Natal dan bahagia tahun baru. Saudara-saudari, kita masih berada dalam masa Natal dan semoga sukacita Natal senantiasa memberikan kegembiraan dan kebahagiaan bagi hidup keberimanan kita. Hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 43 sampai 51. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari kita lihat." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada ini." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda itu. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada peristiwa menarik hari ini. Peristiwa pertama bahwa Yesus berjumpa dengan Filipus. Dan Yesus berkata kepada Filipus, "Ikutlah aku." Lalu Filipus berjumpa dengan Nathanael dan berkata, Aku telah melihat guru, Mesaya." Nathanael menjadi uh, ada satu keinginan yang luar biasa untuk berjumpa. Dalam bahasa kita sehari-hari kayak kepo. Benarkah? Lalu ia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Tapi ternyata bahwa Yesus sudah lebih dulu tahu apa keinginan dari Nathanael. Ada beberapa peristiwa di sini yang menarik bahwa Nathanael mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dan Yesus berkata kepada Nathanael bahwa engkau akan melihat malaikat-malaikat Allah turun kepada anak manusia. Ada dua sisi di sini bahwa Yesus hadir dalam suatu momen yang kita sebut dengan kristologi, yaitu sebagai Allah dan sebagai manusia. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Yesus mau menunjukkan kepada para murid, kepada Nathanael, Filipus yang mengikuti dia, yang datang bahwa dia adalah sungguh-sungguh anak Allah, tapi di satu sisi dia adalah sungguh-sungguh anak Yusuf dari Nazaret. Sebab apa? Nathanael tempat ada keraguan. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi dia sempat ada satu keraguan. Yesus mau mengungkapkan bahwa saya adalah anak manusia. Tetapi di satu sisi saya adalah anak Allah, anak Yusuf dari Nazaret. Yesus mau menjelaskan kepada mereka bahwa dia sungguh-sungguh manusia dan juga sungguh-sungguh Allah. Ini hal yang penting dalam kehidupan umat kita. Namun hal yang terpenting bahwa apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak. Ketika kita mengenal Yesus, kita mengikutinya,
Seperti kata Yesus tadi, ikutlah aku. Dan kita sudah mengikuti apa yang harus kita ikuti. Ya. Kemuridan, menjadi murid. Menjadi murid atau dengan kata lain, ada menjadi bagian dari Yesus, itu berarti mengambil seluruh kehidupan Kristus. Yohanes dalam bacaan pertama mengatakan, ciri kita sebagai putra-putri Allah adalah hidup sebagai anak terang. Anak terang adalah anak yang mengasihi, anak-anak yang hidup di dalam kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Bahkan Yohanes mengatakan, bagaimana mungkin engkau mengasihi Allah tapi engkau membenci saudaramu? Tidak mungkin. Bahkan Yohanes menerangkan lebih jelas bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak kebenaran, anak-anak yang hidup dalam terang. Tetapi anak-anak kejahatan adalah anak-anak yang hidup dalam kegelapan. Anak-anak yang takut pada terang. Karena apa? Mereka takut kejahatan mereka itu dapat dilihat. Tetapi anak-anak terang adalah anak-anak yang selalu menampakkan kebaikan dan kebenaran dalam hidupnya. Maka Yesus hari ini, ketika ia memanggil Filipus, ikutlah aku. Yesus juga memanggil kita untuk mengikuti dia. Apa yang kita ikuti? Contoh dan teladan hidup. Kita mengikuti firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Firman yang ia sampaikan kepada kita, senantiasa kita hidupkan. Kita hidup di dalam firman, dan menghidupi firman dalam seluruh kesaksian hidup kita. Seperti yang disampaikan oleh Yohanes dalam bacaan pertama, ia mengatakan kepada kita sesuatu yang menarik, bahwa kita itu bukan mengasihi hanya dengan perkataan, bukan hanya mengasihi dengan lidah, tetapi kita harus mengasihi dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Itulah kasih yang sejati, yang berarti mengikuti Tuhan adalah bukan hanya dengan satu ungkapan kata-kata manis, tetapi satu ciri hidup yang nyata di dalam kebenaran. Itulah yang Tuhan minta. Saudara-saudari, Tuhan Yesus menguduskan kita selama masa Natal ini, dan semoga kita yang bersuka cita oleh perayaan Natal ini terus menjadi anak-anak Allah yang bersuka cita dalam kebenaran dan dalam kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita dalam seluruh hidup dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.